Halo Anggrek Lovers, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, banyak rezeki dan sukses selalu. Di video kali ini kita akan membahas seputar anggrek bulan. Kebetulan di sini ada beberapa plan anggrek bulan, cukup banyak plan anggrek bulan yang sedang bermekaran. Dan sekarang akan kita bahas bagaimana perawatan anggrek bulan agar tumbuh bermekaran tanpa menggunakan pupuk kimia dan hanya mengandalkan pupuk organik cair atau limbah-limbah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tumbuhan. Nah, seperti ini bagaimana perawatan yang kami lakukan sehingga anggrek ini rajin berbunga dan serempak seperti ini. Apa saja yang harus diperhatikan? Simak videonya ya Anggrek Lovers. Yang pertama yang harus diperhatikan untuk perawatan anggrek bulan agar tumbuh mekar dan maksimal, yaitu pertama penempatan. Penempatan silakan ditempatkan, bisa ditempel atau bisa disimpan di dalam pot seperti ini. Nah, atau ditempel di papan paki seperti ini ya Anggrek Lovers. Penempatan silakan bisa digantung, bisa dipot, tapi usahakan untuk tempat jangan terlalu pengap. Bisa disimpan di luar ataupun digantung. Alangkah baiknya simpan secara digantung karena sirkulasi udaranya cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek. Kemudian anggrek lover yang perlu diperhatikan adalah pencahayaan atau sinar matahari, karena setiap tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis. Jadi anggrek bisa mekar seperti ini. Pertama lengkap berfotosintesis atau sempurna berfotosintesis, kemudian nutrisi terpenuhi. Jadi untuk pencahayaan alangkah baiknya simpan di tempat yang terang tapi ternaungi. Jangan pernah menyimpan anggrek bulan terkena cahaya matahari langsung. Jika terkena cahaya matahari langsung, maka akan terjadi daun gosong dan anggrek tidak akan tumbuh secara maksimal karena di alam pun anggrek ini tidak terkena cahaya matahari langsung. Menempel pada pohon inangnya atau epipit pada pohon-pohon yang besar sehingga tertutup oleh dahan atau ranting-ranting dan dedaunan pohon besar itu. Jadi untuk penempatannya kita bisa menggantung di tempat yang ternaungi atau bisa juga terkena cahaya matahari langsung beberapa saat saja seperti disimpan dekat jendela, tapi jangan beberapa jam ya Anggrek Lover. Kalau beberapa jam dengan suhu yang panas pasti akan gosong juga daunnya, kasihan. Jadi simpan saja di tempat yang ternaungi tapi tempat paling terang, berarti di pinggiran. Kalau saya disimpan di pinggiran bajaringan, naungan bajaringan. Nah di situ ternyata terbukti anggrek-anggrek ini berbunga. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah penyiraman. Anggrek bulan ini sangat menyukai kelembaban, tapi bukan berarti becek. Jadi anggrek bulan sangat suka lembab, tapi tidak becek. Kalau media tanam menggunakan sphagnum moss atau moss hitam terus sering melakukan penyiraman, setiap hari dilakukan penyiraman tanpa ada lubang ventilasi di potnya, biasanya akan terjadi kebusukan terhadap akar. Sebaiknya untuk anggrek bulan dilakukan penyiraman bila mana media tanam sudah menjelang kering atau sedikit kering. Jadi sebelum penyiraman harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi pola penyiraman bisa disesuaikan dengan lingkungan anggrek lover masing-masing. Jika di dataran tinggi yang cenderung sejuk, kemudian cenderung lembab, biasanya perlakuan penyiraman itu bisa 10 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi untuk daerah saya ini karena berada 500 mdpl, kemudian penempatan anggrek di bawah naungan bajaringan sehingga suhu agak sedikit hangat. Dan biasanya karena suhu yang hangat kemudian sirkulasi angin yang bagus, maka media tanam biasanya cepat kering. Jadi untuk proses penyiraman dilakukan sehari 2 kali. Bukan sehari 2 kali, tapi dilihat ketika media tanam sudah mulai mengering, baru dilakukan penyiraman. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pemberian nutrisi untuk anggrek ini agar rajin berbunga. Karena setiap tumbuhan memerlukan nutrisi untuk pembungaan maupun pembuahan agar tumbuh subur dan maksimal. Untuk pemupukan itu sendiri saya lakukan menggunakan pupuk cair organik tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Jadi kita bisa mengandalkan atau memanfaatkan limbah rumah tangga yang diolah menjadi pupuk organik cair. Videonya sudah saya buatkan. Untuk dosis pupuk yang saya lakukan adalah dosis rendah, bisa 1:10, 1:15, tergantung kekentalan pupuk organik cair yang kita buat. Tapi usahakan dosisnya yang sangat rendah tapi sesering mungkin. Itu yang sangat disukai anggrek. Dan terbukti dengan dosis yang rendah dan pemupukan sesering mungkin juga bergantian, anggrek-anggrek ini berbunga dengan maksimal. Jadi untuk pemupukannya tidak selalu menggunakan pupuk organik cair dari kulit buah-buahan, tapi kita bisa melakukan selang-selang atau bisa melakukan mix. Hari ini
pemberian pupuk menggunakan air cucian beras, selang 2 hari menggunakan pupuk organik dari rendaman kotoran kambing atau kotoran hewan. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan pupuk cair, air cucian beras ditambah lidah buaya atau bawang putih. Jadi nutrisinya mungkin ya, karena saya bukan ahlinya, tapi mungkin nutrisi yang diserap jadi sempurna ya anggrek lovers. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah perawatan anggrek itu sendiri, mulai dari daun. Jangan biarkan daun anggrek kotor atau banyak debu, karena daun anggrek ini mempunyai stomata dan harus benar-benar bersih agar terawat bebas dari hama penyakit, terutama penyakit tungau atau spider mite. Juga kalau musim hujan ada banyak faktor yang menyebabkan daun anggrek ini rusak. Maka rutinlah melakukan perawatan, melakukan pengontrolan. Jika ada daun anggrek yang sudah menguning seperti ini, kita tinggal potong saja ya anggrek lovers. Jangan biarkan anggrek yang sudah berdaun kuning copot dengan sendirinya. Biasanya kalau terlalu lembab media tanamnya akan mengundang jamur. Nah, seperti itulah ya anggrek lover. Jikalau agroklimat anggrek terpenuhi, maka anggrek akan tumbuh berbunga seperti ini. Mungkin sekian. Kalau ada kritik maupun saran, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.